Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bisanadil muttasil ila al-imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aballahu, aba menolak siapa Allah ayyaqbala untuk menerima siapa Allah amala sahibi bid'atin akan amalnya pelaku bid'ah hatta sehingga yada'a meninggalkan siapa pelaku bid'ah bid'atahu akan bid'ahnya. Hadis yang ke-40 dari kitab Jami'us Shaghir, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal dari para pelaku bid'ah. Ini kita sering dengar nih kata-kata bid'ah, ya. Tetapi ya, bid'ah yang dimaksud di sini perlu kita jelaskan lebih lanjut lagi supaya kita tidak salah paham atau tidak salah memaknai arti atau makna bid'ah ini. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang terkadang dipakai sebagai dalil untuk menghantam satu golongan oleh golongan yang lainnya. Hadis yang sering dipakai ini sering kita dengar, ya, inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah, adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya perkara adalah muhdatsat, perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap perkara yang baru yang diada-adakan, bid'atun, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah itu dolalatun, sesat. Wa kullu dolalatin, dan setiap yang sesat yaitu finnar, di neraka. Wah. Akhirnya ya, ini hadis dipakai satu kelompok untuk menghantam kelompok lain yang mengerjakan amalan yang kata mereka itu bid'ah. Yang kata mereka itu bid'ah, ya. Itu bid'ah. Nabi nggak pernah kerjain itu. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Jadi kalau ente melakukan itu maka bid'ah. Akhirnya banyak yang bid'ah tuh, ya. Padahal ada yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, tapi Rasul nggak ngelarang. Bahkan Rasul memuji, dan bahkan Rasul menganjurkan yang lain untuk ngikutin. Di antaranya sejarah sholat sunnah wudhu. Ada namanya sholat sunnah wudhu. Jadi kalau kita habis wudhu, kita sholat sunat 2 rakaat. Itu yang memprakarsai awal
bukan Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah. Berarti bid'ah bukan tuh? Bid'ah. Itu jelas-jelas depan Nabi lagi waktu Nabi masih ada. Jadi Nabi pernah panggil satu kali Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil, "Ya Bilal, ta'al, Bilal sini. Ente punya amalan apa? Sampai-sampai ana ngedenger sendal ente di surga." Orangnya belum meninggal, sendalnya udah kedengeran di surga. Ya artinya kan ini penghuni surga gitu. Orangnya belum meninggal, orangnya belum wafat, masih hidup. Langkah sendalnya udah kedengeran. Ente punya amalan apa? Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, "Enggak ada ya Rasulullah. Cuman aja setiap habis wudhu aku sholat 2 rakaat. Kemudian aku berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah kepada aku." Kata Nabi, itu tuh, karena itu tuh ya, sendal engkau tuh kedengeran di dalam surga. Nabi nggak bilang, ente kurang ajar, bid'ah itu. Ane kan nggak pernah ngajarin ya, sesat ente, nggak digituin ya. Sama Nabi malah dipuji, bahkan sekarang jadi salat sunnah wudu. Ada lagi sahabat lagi sholat, ini lagi sholat, bayangin, lagi sholat, bebangkis. Begitu bebangkis, refleks ya, refleks baca doa, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Refleks tuh baca doa itu. Selesai sholat, Nabi tanya, barusan siapa yang bangkis? Ada diem, wah jangan tadi omelin nih. Barusan siapa yang bangkis terus baca tuh doa? Gak ada yang berani, pada nunduk. Termasuk yang bangkis tadi, yang baca doa tadi nih, diem aja ya. Dipikir pada diomelin kali ya. Sampai akhirnya Nabi tanya berkali-kali, akhirnya ngaku, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Lalu apa? Apa diomelin sama Nabi? Ente nih bid'ah begini begitu, enggak. Sama Nabi apa? Disampaikan, wallahi demi Allah, begitu ente bangkis terus ente baca doa itu, barusan malaikat ribuan berebut mau ngangkat doa ente ke langit. Kita bukan tuh. Kita ada lagi ya, banyak, ada kurang lebih 11 bid'ah yang dilakukan oleh sahabat yang Nabi dialih. Sehingga hadis yang barusan kita baca, kullu bid'atin dolalah, itu harus dalam ilmu hadis ya. Untuk memaknai suatu hadis, terkadang kita nggak bisa maknain langsung begitu aja, telan bulat-bulat. Kita harus compare, harus bandingkan lagi dengan hadis yang lain, supaya kita tidak salah menyimpulkan. Sebenarnya ini udah pembahasan, udah dibahas habis sama para ulama. Kita udah kelar ini sebetulnya pembahasan ini. Cuman ini sekedar mengingatkan lagi, karena beberapa tahun kebelakangan ini ya, ini ada yang tanda kutip gagal paham ya. Sehingga pendapat-pendapat ulama yang dulu ini ulama udah bahas jelas, kelar ya. Adapun hadis itu ya, itu hadis bukan sebagai atau tidak bisa menjadi dalil untuk mengharamkan semua bid'ah. Sebab ada hadis lain yang juga sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang berbunyi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ini kita artiin satu-satu. Man ahdatsa, barang siapa ahdatsa, yang membuat perkara baru. Man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara baru. Fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini, maksudnya fi amri dinina,
di dalam urusan agama kami ini. Barang siapa orang yang membuat perkara baru dalam agama kami, ini kata kuncinya di sini nih, ma laisa minhu, ma yang bukan, yang tidak ada, ma laisa minhu, yang tidak ada, minhu dari perbuatan dari agama, yang enggak ada dasarnya dari agama, ma laisa minhu, yang enggak ada dasarnya dari agama, bahwa radun, maka tertolak. Siapa orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini yang enggak ada dasarnya dari agama, yang enggak ada rujukannya, yang enggak ada landasannya, yang enggak ada sumbernya, bahwa radun, maka tertolak. Mafhum mukhalafahnya ini kalau kita belajar usul fikih, pemahaman kebalikannya, berarti kalau ada orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini yang ada sumbernya, berarti diterima. Siapa orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini yang kagak ada dasarnya, maka perbuatan tersebut tertolak. Tapi kalau siapa orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini ada dasarnya, ada sumbernya, kira-kira tertolak gak? Enggak. Itu yang dijelasin oleh para ulama. Jadi hadis yang tadi kalau disandingkan sama hadis yang ini baru ketemu pemahaman yang benar. Makanya Imam Syafi'i menyatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang tercela, bid'atun mazmumatun, ada bid'atun mahmudatun. Ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang tercela apa? Bid'ah yang tercela yang kagak ada dasarnya dari agama. Perkara baru yang di zaman Nabi nggak ada, terus kagak ada dasarnya, nggak ada sumbernya, bahkan bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, maka itu adalah bid'ah yang dimaksud bid'atun dolalah itu. Tapi kalau perkara baru yang zaman Nabi nggak ada, baru ada setelah zaman Nabi, tapi ada landasannya. Kalau bahasa kerennya, esensinya ada, ya, esensinya ada, maka itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Jadi dari sini ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah ada yang tercela, ada yang terpuji. Nah, bid'ah yang dimaksud yang finar itu adalah bid'ah yang tercela. Adapun kalau yang terpuji, yang ada landasannya dari agama, ya, itu bid'ah yang terpuji. Ya, bukan hanya boleh, bahkan kita bisa dapat pahala dalam mengerjakannya. Bahkan ada lagi ulama, ya, Al-Imam Izzuddin Abdus Salam itu membagi bid'ah jadi 5, malah bukan 2. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, ada bid'ah mubah. Bid'ah wajib seperti misalkan apa? Zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, dan kalau itu nggak ada bisa ribet. Contoh, penulisan Al-Quran. Zaman Nabi Al-Quran ada titiknya gak? Hah? Ba, amaya, amata tuh nggak bisa bedain. Baru kesini-sinian tuh. Itu bid'ah bukan tuh? Bid'ah zaman Nabi nggak ada. Quran secara mushaf yang kita pakai itu bid'ah. Zaman Nabi itu nggak ada. Nah itu jadi wajib, mesti ada. Sebab kalau nggak begitu nggak pada bisa baca Quran nih, betul? Jangankan yang orang bukan Arab, yang orang Arabnya belum tentu bisa bacanya. Kita baca kitab gundul yang nggak ada harokatnya aja setengah mati. Ya. Apalagi yang nggak ada titiknya. Kepenulisan seperti itu wajib, itu kudu ada. Kemudian mempelajari nahwu shorof untuk bisa kita
gunakan dalam rangka memahami kitab-kitab yang berisi hukum-hukum Islam, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah. Kalau kita nggak bisa nahwu shorof, nggak bisa tuh kita baca itu. Nah, berarti mempelajari nahwu shorof untuk mempelajari kitab-kitab tersebut bisa jadi wajib. Itu termasuk salah satu contoh bid'ah wajib. Bahkan sholat taraweh yang kita kerjakan sekarang ini, zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi itu nggak taraweh bareng-bareng di masjid. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga enggak. Baru taraweh bareng-bareng kumpul di masjid itu ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Ni'matul bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Dari ucapan Sayyidina Umar ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti dengan akal yang cerdas, dengan ilmu yang memadai, bahwa enggak semua bid'ah tercela. Kalau misalkan semua yang enggak dikerjain Nabi terus kita kerjain bid'ah yang tercela, berarti Sayyidina Umar juga termasuk pelaku kesesatan dong. Betul nggak? Nah, makanya dijelaskan oleh para ulama, ya. Ada bid'ah yang tercela, ya, yang diancam pelakunya kalau nggak tobat bakal dimasukin ke neraka. Ada bid'ah yang terpuji. Nah, tapi tetangga sebelah kita nih nggak mau nerima, pokoknya semua bid'ah sesat titik kagak ada koma, begitu katanya. Ya. Tapi lucunya lagi, ketika kita balikin, ya udah ente kalau begitu pergi haji pakai onta. Bukan, itu beda lagi. Kalau itu kan bid'ah dunia, ini kan bid'ah akhirat ini. Nah loh, tadi ente bilang bid'ah cuman atuh. Sekarang ente bagi bid'ah dunia ada bid'ah akhirat lah. Jadi ribet lagi urusannya. Nah ini akibatnya terlalu kaku dalam memahami teks. Padahal udah dijelasin dari mulai Imam Syafi'i, bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, salah satu ulama yang sering mereka pakai rujukan, juga menyampaikan bahwa nggak semua bid'ah sesat. Bid'ah yang sesat yang dimaksud dalam hadis tersebut itu adalah bid'ah yang nggak ada dasarnya di agama. Misalkan nih, contoh, ya, ini karena sekarang kemaksiatan semakin banyak. Kayaknya kalau kita sholat subuh cuma 2 rakaat doang kurang. Gimana kalau kita tambahin 3 rakaat? Biar kemaksiatan makin berkurang. Sepakat? Cocok? Nah, itu bid'ah tuh. Jadi ada di dalam agama yang qot'i, yang udah kagak boleh diganggu gugat. Sifatnya udah nggak boleh diganggu gugat. Udah ada yang boleh kita apa bahasanya ya yang lebih tepatnya ya, boleh kita variasikan sesuai keadaan selama ada sumber yang membolehkan, selama ada sumbernya dari agama. Zaman Nabi maulid nggak ada, ya. Zaman Nabi maulid kagak ada. Kalau emang maulid bagus, kenapa dulu zaman Nabi sama sahabat kagak pernah bikin maulid? Maulid itu apa sih isinya? Maulid itu pembacaan kisah maulid Nabi, pembacaan sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sahabat nggak usah dibacain sejarah Rasul, tiap hari ngelihat Rasulullah. Rasul cara ngomongnya begini, cara jalannya begini, cara duduknya begini, cara berinteraksinya begini, cara bergaulnya begini, bergaul sama lelaki begini, bergaul sama perempuan begini. Sahabat belajar langsung. Kita nih jauh sama Nabi. Sahabat nggak ngalamin, tabiin nggak ngalamin. Sehingga banyak dari umat Nabi yang nggak kenal sama Nabi. Begitu ditanya, Nabi dimakamin, Nabi lahir di mana? Di Mekah. Dimakamin di mana? Tuh di dalam Ka'bah. Ada yang begitu. Karena nggak tahu. Nah akhirnya ulama kita cerdas. Ini ulama kita nih kesian melihat umat nggak kenal sama nabinya. Ya. Gimana caranya umat nih yang super sibuk nih, yang ngaji setiap hari kayaknya nggak bisa nih.
Untuk baca kitab sejarah Nabi nih kayaknya nggak sempet. Kalau kita baca kitab-kitab sirah Nabi, sejarah kehidupannya Nabi, ada yang berjilid-jilid. Jangankan yang nggak bisa baca kitab kuning, yang bisa baca kitab kuning aja puyeng. Tapi gimana nih caranya nih supaya umat yang super sibuk, ya, yang nggak punya waktu untuk membaca kitab-kitab yang isinya sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi, tapi dia sedikit banyak masih bisa ngedenger tentang riwayat hidupnya Nabi. Akhirnya dibikin sama ulama, ya, dikumpulin sama tuh ulama, kitab-kitab sirah, dikumpulin semua, diringkes, diambil yang inti-intinya. Setelah diambil yang inti-intinya, dirasa masih belum cukup. Akhirnya dibikin kata-katanya yang indah supaya enak dibaca, enak didengar. Ada yang belakangnya ba, alhamdulillahil gawil ghalib al-wali talib al-ba'ithil marisil manhi salib. Ada yang belakangnya ha semua, alhamdulillahi gawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanu. Ada yang belakangnya enak semua, alhamdulillahilladzi hadana li abdihil muhtari manda'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Enak dibacanya, ringkes, tanpa menghilangkan poin-poin penting dari sejarah kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab-kitab itu akhirnya kita kenal dengan kitab Maulid. Jadi kitab Maulid yang barusan kita baca tuh, entah itu Simtu Duror, entah itu Dia Ulami, entah itu Maulid Diba, entah itu Barzanji, entah itu Syaraful Anam, entah itu Maulid Azab, itu semua isinya adalah sejarah ringkas riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Supaya apa? Supaya umat masih tetap bisa kenal sedikit banyak kepada nabinya. Alhamdulillah. Ya, di zaman Nabi emang nggak ada pembacaan kisah Maulid. Tapi kalau kita lihat dalamnya Maulid, kita Maulid dalamnya ngapain? Yang pertama kumpul, silaturahmi. Silaturahmi diajarin nggak sama Nabi? Diajarin. Kemudian duduk berzikir. Sama Nabi diajarin nggak suruh berzikir? Berzikir. Ya kan? Kemudian di dalamnya apa? Baca sholawat. Sama Nabi diperintahin nggak dalam untuk sholawat? Diperintahin. Terus abis itu, abis baca Maulid biasanya bagi-bagi makanan. Ya. Diperintahin nggak sama Nabi untuk bagi-bagi makanan? Perintahin berbagi. Semuanya ada dasarnya. Semuanya ada dasarnya dikumpulin. Nggak ada yang keluar. Kecuali bikin maulidan dalamnya dangdutan. Nah itu bid'ah baru. Itu bid'ah. Maulid diselingin sama dangdutan. Ada biduan perempuan nyanyi. Ya, habis itu lanjut lagi maulid. Nah baru itu bid'ah tuh. Itu tuh bid'ah madmumah tuh. Bid'ah yang tercela. Ya. Bid'ah yang tercela. Kalau yang begini yang nggak tercela. Ada dasarnya semua. Kemudian apalagi bid'ah yang tercela? Bid'ah yang tercela itu misalkan nikahan anggap dangdutan. Itu bid'ah juga tuh. Zaman Nabi nggak ada. Ya, nggak ada tuh sahabat yang walimah terus nanggep dangdutan. Sampai pagi lagi. Ya, ganggu tetangga nggak ada. Nah, itu yang begitu tuh baru tuh bid'ah tuh. Bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang buruk. Nah itu yang begitu tuh, yang bid'ah yang bakal diancam, yang kalau pelakunya nggak tobat dimasukkan ke dalam neraka. Jadi nggak semua yang nggak ada di zaman Nabi itu sesat, nggak. Ini perlu kita pahami. Ya, kalau mau dibahas lagi ini bisa lebih panjang ya. Tapi paling kagak 2 hadis tadi bisa ngasih gambaran kita bahwa ya memang betul ada hadis yang mengatakan kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Tapi lafadz kullu di situ itu harus ditafsirkan. Sebab kalau nggak ditafsirkan bisa berbahaya. Akhirnya bisa mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan banyak orang yang nggak bersalah dihukumin sesat. Makanya dijelasin sama para ulama, di compare dengan hadis yang tadi,
ya, yang man ahdatsa fi amrina hadza, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Makanya di-compare dengan hadis itu sehingga timbul pemahaman yang utuh bahwa enggak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk yang Nabi ancam pelakunya bakal masuk neraka, tapi ada juga bid'atun hasanatun, bid'ah yang baik yang ada sumbernya dari agama, yang kalau kita kerjakan ya, bukannya cuman boleh tapi bisa mendatangkan pahala. Alhamdulillah selama ada dasarnya, selama ada dasarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bid'ah yang mesti kita pahami secara utuh, secara benar sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, yang di dalam hadis ini yang kata Nabi Allah bakal menolak ya, amalan para pelaku bid'ah sampai dia bertobat dari bid'ahnya. Itu adalah para pelaku bid'ah yang melakukan bid'atun sayyi'atun, yang melakukan bid'ah yang buruk, yang melakukan bid'ah yang tidak ada dasarnya dari agama. Seperti tadi ngadain maulid di tengah-tengahnya ada dangdutan, itu bid'ah tuh, bid'atun sayyi'ah tuh ya. Kemudian walimah nikah, benar-benar nikah ibadah, walimah ibadah, diisinya mah kemaksiatan ya. Ada hiburan dangdut yang nyanyinya perempuan, auratnya kelihatan kemana-mana, bahkan maaf terkadang menampilkan porno aksi. Nah itu bid'ah baru tuh, itu bid'ah yang tercela yang kayak begitu, yang kalau pelakunya nggak tobat Allah nggak terima amalnya. Na'udzubillahi min